Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk contoh yang fixed bias dengan pengaruh atau dengan memasukkan RL dan RS. Nah, ini contoh 5.11. 5 contoh 5.11. Oke, langsung saja. Using the parameter values for the fixed bias configuration of example 5.1 with an applied load of 4.7 kilo ohm and a source resistance of 0.3 kilo ohm. Determine the following and compare the no load values. Jadi ini contohnya sudah ada pada contoh 5.1, contoh yang pertama sekali pada saat kita membahas fixed bias. Tetapi di sini kita kaji ulang, kita bandingkan nanti ya hasilnya. Kita kaji ulang contoh 5.1 dengan RL, kita gunakan RL di sini 4,7 atau 4K7. 4,7 kilo ohm. Selanjutnya di situ ada RS juga. RS resistansi sumber sinyal itu sama dengan 0,3 kilo ohm. 0,3 ya kilo ohm atau 300 ohm. Nah, tentukan parameter-parameter di bawah ini meliputi AVL-nya berapa, AVS-nya berapa, ZI dan ZO-nya berapa. Dan bandingkan dengan hasil pada contoh 5.1. Oke. Untuk contoh 5.1 mungkin saya tulis di sini saja AV-nya pada contoh 5.1 atau di sini kita sebut dengan AVNL, dia sama dengan minus 280,11. Ini pada contoh 5.1, example 5.1. Nah, itu. Selanjutnya untuk ZI-nya pada contoh 5.1 itu sama dengan 1,07 kilo ohm. Dan ZO-nya sama dengan 3 kilo ohm. Ini pada contoh 5.1. Oke, sekarang kita ganti. Kita bahas untuk pertanyaan yang ada pada contoh 5.11. Nah, ini rangkaian fixed bias, rangkaiannya fixed bias ya, fixed bias FB dengan nilai RL 4K7 dan RS 0,3 kilo. Oke. Yang A dulu kita cari AVL-nya. A di sini yang kita cari AVL berdasarkan persamaan pada rumus sebelumnya, pada video sebelumnya. AVL sama dengan minus, jangan lupa minusnya, RC paralel dengan RL per RE. Sama dengan kita masukkan nilainya minus RC-nya di sini 3 kilo. RC-nya 3 kilo diparalel dengan RL-nya tadi 4,7 kilo dibagi RE. Nah, pada contoh 5.1 kita sudah mencari RE itu sebesar 10,71. Nah, tadi lupa saya tulis. Kita tulis 10,71 ohm. Maka dia sama dengan minus hasil paralel 3 kilo dan 4K7 sama dengan 1,831 kilo dibagi 10,71. Hasilnya AVL ya, AVL saya tulis lagi, AVL sama dengan minus 170,98. Nah, ini penguatan dengan beban AVL. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, AVNL ini minus 280. Jadi cukup jauh, selisih 100 lebih, selisih 100 lebih. Nah, versus AVNL dengan nilai minus 280,11 itu ya. Jadi jauh sekali. Perbedaan antara AVL dan AVNL ini 100 lebih. Pastinya lebih kecil yang AVL. Lebih kecil yang AVL. Oke, yang pertanyaan poin B di situ kita disuruh menentukan AVS.
AVS rumusnya sama dengan ZI per ZI plus RS dikali AVL. Nah, untuk ZI itu kan rumusnya apa tadi? RB ini 470K, RB paralel dengan beta RE. Sama dengan untuk RB-nya 470K diparalel dengan betanya 100 dikali RE-nya 10,71. Hasil dari ZI adalah 1,07 kilo ohm. 1,07 kilo ohm. Langsung saja kita masukkan. Di sini ZI-nya sama dengan 1,07 kilo per ZI yaitu 1,07 kilo plus RS. RS-nya 0,3 kilo dikali AVL. AVL-nya minus 170,98 minus 170,98. Oke. Maka akan ketemu hasilnya yaitu minus AVS-nya ya. AVS minus 133,54. Oke, dari sini coba kita bandingkan. Kita bandingkan ya dengan AVL. AVL nilainya sama dengan minus 170,98. Jadi berbeda, lebih besar yang AVL. Maka dari sini bisa kita cek ya dari kenyataan sebelumnya bahwasannya AVNL itu pasti lebih besar dari AVL dan AVL pasti lebih besar dari AVS. Coba kita masukkan nilainya setelah kita menghitung nilai-nilai yang ada di sini. Yaitu AVNL-nya nilainya tadi minus 280,11. Dia lebih besar dari AVL yang nilainya minus 170,98 dan lebih besar dari AVS. Ini AVS yang nilainya adalah minus 133,54. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi fakta ini, demonstrasi ini atau perhitungan ini telah membuktikan fakta bahwasannya AVNL itu pasti lebih besar dari AVL dan pasti lebih besar dari AVS dengan nilai AVNL minus 280,11 dan AVL dengan nilai 170,98 dan AVS dengan nilai minus 133,54. Oke, sudah kita buktikan ya untuk fakta tersebut. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari poin yang C, yaitu kita disuruh mencari Z input. Nah, sudah kita hitung di sebelah kanan ini Z input sama dengan, langsung saja hasilnya ya, 1,07 kilo ohm. Sama dengan yang diperoleh pada contoh 5.1. Kemudian yang poin D kita disuruh mencari Z output. Di mana rumus Z output ini aslinya RC diparalel dengan RL kan ya. RC diparalel dengan RL. Mohon maaf ada kesalahan ya, mohon maaf. Seharusnya ini RO diparalel dengan RC ya, atau RC paralel dengan RO, mohon maaf. Bukan RC diparalel dengan RL. Oke. Ada kesalahan di situ. RC paralel dengan RO. Saya hapus dulu ya. Ada kesalahan di sini. Nah. Jadi ZO sama dengan RC diparalel dengan RO. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan jika kondisi
RO itu lebih besar atau sama dengan RC. Oke, kita cek dulu apakah benar RO lebih besar atau sama dengan 10 kali RC, mohon maaf, 10 kali RC. Nah, RO-nya di sini 50 kilo ohm. 50 kilo ohm. Apakah dia lebih besar atau sama dengan 10 kali RC? RC-nya 3 kilo ohm. Nah, di sini menghasilkan 30 kilo ohm. Di sini tetap 50 kilo ohm. Maka kondisi ini memenuhi. Nah, memenuhi. Oke, jadi kita bisa menggunakan rumus yang lebih sederhana, yaitu ZO sama dengan RC saja sama dengan 3 kilo ohm. Anda boleh menggunakan rumus ini, nggak ada masalah. Walaupun ini sudah terpenuhi, nggak ada masalah. Anda juga boleh menggunakan rumus ini. Dengan syarat yang ini harus memenuhi. RO lebih besar 10 kali RC. RO lebih besar atau sama dengan 10 kali RC. Jadi seperti itu. Hasilnya hampir sama nanti. Seharusnya hasilnya hampir sama. Mungkin ZO-nya sama dengan 2,9 sekian. Jadi seperti itu. Nah, hasil 3 kilo ohm ini sama dengan pada contoh 5.1 sama. Jadi yang berbeda di sini utamanya yaitu AVL dan AVS, pasti berbeda. Dalam kondisi ini untuk ZI dan ZO-nya sama persis. Oke. Tambahan untuk ZO ini, walaupun di video sebelumnya di teori untuk fixed bias dengan pengaruh RS dan RL itu rumusnya seperti ini, tetapi Anda bisa menyederhanakan dengan kondisi RO lebih besar sama dengan 10 kali RC. Kita sederhanakan menjadi RC saja rumusnya. Oke. Ini penyelesaian yang ada di dalam buku ya, yang ada di dalam buku. Jadi yang dicari pertama poin A yaitu AVL dulu dengan rumus yang sudah ada dan hasilnya sama seperti ini. Selanjutnya dibandingkan dengan contoh hasil pada contoh 5.1 yaitu AVNL di sini. Selanjutnya kita cari AVS, ketemu hasilnya di sini minus 133,54. Yang pastinya ini AVS paling kecil nilainya. Nah, terbukti pada ini ya. Nah, AVNL lebih besar dari AVL dan lebih besar dari AVS. Jadi yang paling kecil AVS, yang paling besar AVNL. Tengah-tengah ada AVL. Selanjutnya untuk nilai ZI dan ZO-nya sama persis. Nah, yang digunakan di buku ini adalah penyederhanaan. Penyederhanaan ya, jangan kaget di sini rumusnya ZO kok sama dengan RC saja. Nah, Anda lihat bahwasanya rumus ZO aslinya pada fixed bias ini, ZO itu sama dengan yang saya tulis tadi, yaitu RC diparalel dengan RO. RC diparalel dengan RO, tetapi ada kondisi bahwasanya RO itu lebih besar dari 10 kali RC. Jika ini benar, maka rumus ZO bisa kita sederhanakan sama dengan RC saja. Nggak ada masalah mau pakai rumus yang bawah atau yang atas, nggak ada masalah, toh hasilnya juga mendekati hampir sama. Oke, selanjutnya ini ada simulasi ya, ada simulasi untuk fixed bias yang kita gunakan, rangkaian fixed bias. Nanti akan saya running simulasinya, ini cuma apa itu namanya, screenshot saja. Jadi di sini ada rangkaian fixed bias dengan nilai-nilai yang sama persis pada contoh, yaitu RB-nya di sini 470K, RC-nya 3K, dan di sini ada VS-nya. VS-nya ini memiliki tegangan sebesar 20 mV. Nah, saya contohkan 20 mV tegangan VS-nya. Terus frekuensinya kita buat 1 kHz. Nah, untuk nilai C1 dan C2 10 mikro dan ini RL-nya sama dengan 4,7 kilo. Saya tulis ini RC-nya, ini VCC, ini RB. Maka dari simulasi tersebut akan menghasilkan di mana channel A ini adalah VS-nya. Nah, di sini VS-nya yang terbaca yaitu minus 19,738 mV. Nah, di sini adalah tegangan outputnya.
Jadi yang VS itu kalau di osiloskopnya ini yang merah ini VS ya. Terus outputnya itu yang biru ini. Pada saat saya ambil garis, anggap saja di yang kuning ini, VS-nya itu pada saat minus 19,738, maka outputnya akan positif. Hal ini menunjukkan juga bahwasannya ada pergeseran fase sebesar 180 derajat antara tegangan input dan tegangan outputnya. Antara fase input dan fase outputnya. Pada saat fase inputnya minus, fase outputnya menjadi plus di sini. Oke, setelah saya bandingkan untuk tegangan output yang dihasilkan di sini 2,601 dibagi dengan minus 19 ini akan dihasilkan 130. Nah, 130 ini apa? 130 ini adalah AVS. AVS-nya tadi sama dengan 133. 133 ya. Minus 133,54. Jadi hasilnya mendekati dengan perhitungan antara praktek, antara simulasi dengan perhitungan hasilnya mendekati. Oke. Setelah ini saya buka untuk aplikasinya. Ini screenshot hasilnya saja, saya buka untuk aplikasinya, tapi secara gambaran kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada VS-nya dan di sini ada V output-nya. Nah, VS-nya sekian, V output-nya sekian, kita bagi V output per VS, maka akan ketemu AVS-nya. Kan ya, seperti itu ya. Rumus AVS kan sama dengan V output per VS. Hasilnya ketemu seperti ini. VS-nya secara simulasi ketemu seperti ini. V outputnya secara simulasi ketemu 2,6, VS-nya secara simulasi ketemu minus 19. Akan menghasilkan hasil akhir seperti ini untuk AVS-nya. Hasilnya 11-12 yang mendekati antara 133 dan 130. Ya, minus ini sebagai tanda saja ada pergeseran fase ya, jangan terlalu jadikan masalah saat saya tidak menyebutkan minusnya. Tanda minus ini menunjukkan bahwasanya ada pergeseran fase saja. Oke. Nah, demikian untuk contoh 5.11 yaitu contoh fixed bias dengan pengaruh RL dan RS. Setelah ini saya buka untuk software simulasinya. Oke, coba saya akan buka hasil simulasinya. Nah, berikut ini adalah simulasi fixed bias dengan memasukkan nilai RL di sini 4K7 dan di sini ada VS-nya. Saya buat tegangan sinyalnya yaitu 20 mV. 20 mV, frekuensinya 1 kHz. Oke, ini ada osiloskop. Tampilannya seperti ini ya, 4 channel. Tapi sebelum itu kita coba lihat di sini channel A ini saya hubungkan dengan VS-nya. Saya hubungkan dengan sinyal inputnya, sinyalnya ya. Jadi di channel A sini untuk time per diff-nya itu 200 mili. Time per diff-nya di sini ya, 1 milisekon per diff. Untuk volt per diff-nya saya buat 200 milivolt per diff karena memang kecil sekali sinyalnya 20 milivolt. Nah, yang merah ini ya. Begitu juga di sini hasilnya yang merah ini adalah tegangan sinyalnya atau tegangan sumber sinyalnya. Oke. Selanjutnya untuk yang ini oranye ya, ini ya. Oranye ini yang channel B, saya switch ke channel B, ini channel B. Ini channel B. Untuk volt per diff-nya itu 5 volt per diff. Jadi 5 volt per kotak. Untuk time per diff-nya sama seperti channel A yaitu 1 milisekon per diff. Nah, tujuannya channel B ini adalah untuk menampilkan sinyal sebelum dia melewati C2 atau kapasitor couple C2 sebesar 10 mikro ini. Oke. Selanjutnya yang ketiga yang biru ini adalah tegangan outputnya, V outputnya, di mana tegangan output ini terhubung dengan RL sebesar 4,7. Untuk warnanya biru yang ini ya, biru.
Oke, coba kita running. Sebenarnya kalau di running seperti ini ya. Ini sudah running dan angka-angkanya ada di sini. Kita stop. Kita stop. Untuk yang merah ini sinyal inputnya ya, yang merah ini tertampil seperti ini. Dan perlu Anda perhatikan untuk yang A ini skalanya volt per diff-nya 200 mV per diff. Jadi satu kotak ini untuk yang sinyal channel A atau sinyal inputnya ini, satu kotak ini mewakili 200 mV. Jadi kalau dilihat ini kecil sekali seperti ini ya. Kalau kenapa tidak saya samakan volt per diff-nya dengan yang channel B dan C? Karena kalau disamakan nanti nggak akan kelihatan. Makanya untuk volt per diff-nya channel A ini saya buat paling kecil atau yang terkecil lah di sini. Cuma 200 mV. Oke, jadi biar kelihatan saja, biar kelihatan. Tapi sebenarnya nggak sebesar ini perbandingannya. Sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Kalau memang saya buat 5 volt per diff, saya samakan, maka nggak akan kelihatan yang sinyal yang merah ini. Karena saking kecilnya, saking kecilnya. Selanjutnya di channel B, coba kita ini. Oke. Yang kuning ini, garis yang kuning, yang vertikal ini menunjuk pada channel A. Di sini channel A minus 19,805 mV. Minus 19,805 mV. Dan channel yang C ini sebagai yang biru ini sebagai V outputnya itu menunjuk pada 2,606 volt. 606 volt. 2,606 volt. Jadi seperti itu. Kalau kita bagikan, kita cari penguatannya berapa dengan rumus AVS, maka 2,606 dibagi minus 19,805 ini. Nanti akan kita cek. Terus yang ini, untuk yang channel B ini adalah sinyal output dari atau sinyal dari kaki kolektor sebelum melewati kapasitor kopel. Nah, yang mana sinyalnya ini yang pada channel B ini, sinyalnya berada di atas tegangan 0. Nah, gunanya kapasitor ini adalah menghilangkan komponen DC-nya. Karena di channel 2 ini atau pada kaki kolektor ini, di samping ada komponen AC yaitu sinyal ini yang tampak sinus ini, ada komponen DC di sini. Buktinya mana? Dia terangkat di atas 0, itu komponen DC-nya. Untuk menghilangkan kita gunakan C2 ini, kapasitor koppel ini. Sehingga menghasilkan yang biru ini pada channel yang C, menghasilkan pada channel yang C. Jadi seperti itu. Maka komponen DC-nya hilang sehingga akan menjadi channel yang C. Ada siklus negatif, ada siklus positif. Siklus negatif, siklus positif. Jadi seperti itu terus-menerus. Oke, sebagai kesimpulan, sinyal inputnya ini berada di yang merah ini sebesar 20 mV dan sinyal outputnya berada yang berwarna biru ini. Untuk sinyal outputnya berwarna biru ini. Dengan nilai yang kebetulan ini pada garis yang vertikal kuning ini, untuk sinyal inputnya minus 19,805 mV dan outputnya 2,606 volt. 2,606 volt. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi sesuai dengan yang ada di slide. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya untuk perhitungannya. Jadi yang ini kebetulan nunjuknya 2,601 dibagi dengan minus 19,738 mili. Maka dihasilkan kurang lebih 130 AVS-nya. Jadi hampir mirip atau hampir sama dengan antara perhitungan dan simulasi. Jadi seperti ini. Oke, terima kasih.